Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 3, ingin mempresentasikan tentang aplikasi apa yang sudah kami buat. Aplikasi ini bernama Disposability. Jadi sebelum memulai, terlebih dahulu kita perkenalan dulu dengan para anggotanya. Perkenalkan, nama saya Fatia Risi Pramudita dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 01. Nama saya Hicaya Tifanita, nomor absen 04. Nama saya Cahya Apriliana, absen 10. Assalamualaikum, saya Farzal Nugroho, absen 13. Nama saya Muhammad Ardiansah, nomor absen 23. Nama saya Mufidah Fajrika Dina Febriana, nomor absen 24. Iptek merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang. Pengetahuan mengenai teknologi tidak terbatas pada pendidikan saja, melainkan pada bidang-bidang lain. Juga akan membutuhkan suatu teknologi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Apa itu Disposability? Itu sebuah aplikasi yang memudahkan para penyandang disabilitas, terutama penyandang tunanetra dan orang yang sudah lansia, untuk melakukan segala aktivitas tanpa harus membaca. Kemudian, apa sih latar belakang dari dibuatnya aplikasi ini? Melihat kondisi saat ini, sudah banyak para saudara kita yang menyandang disabilitas, terutama para penyandang tunanetra, di mana mereka mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Akibat hilangnya fungsi indera penglihatan mereka, maka para penyandang tunanetra memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya, sehingga tidak sedikit dari mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang seni atau ilmu pengetahuan. Tujuan awal kami membuat aplikasi ini adalah untuk memudahkan mereka, para penyandang tunanetra, dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya, apalagi saat ini sedang masa pandemi, sehingga sangat dibatasi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat sedikit mengurangi beban orang-orang sekitar mereka, dan mereka pun dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan normal tanpa ada hambatan ataupun gangguan, dan mereka semua dapat bergerak bebas tanpa batas. Pasti masih ada banyak orang yang bertanya, bagaimana sih cara penyandang disabilitas tunanetra dan lansia ini menggunakan aplikasi ini? Lalu, apakah yang tersedia di aplikasi ini hanya bahasa Indonesia saja? Berarti tidak bisa dong untuk digunakan untuk warga negara asing. Dalam aplikasi ini, kami juga sudah menyiapkan fitur-fitur yang digunakan untuk mempermudah para penyandang disabilitas tunanetra dan para lansia untuk melakukan segala aktivitasnya. Para warga negara asing tidak perlu bersedih, karena pada langkah awal pengguna aplikasi ini harus menyebutkan warga negaranya agar bahasa yang digunakan sama seperti dengan negara para pengguna. Di dalam aplikasi ini memiliki 4 fitur. Yang pertama adalah Disability News, yang kedua Locationability, yang ketiga Studyability, dan yang keempat adalah Scannerability. Fitur yang pertama adalah Disability News. Disability News adalah fitur yang memiliki fungsi untuk membantu para penyandang tunanetra maupun lansia untuk mendapatkan informasi atau berita terkini di berbagai negara dengan melalui audio dengan cara mendengarkannya. Fitur ini juga bekerja sama dengan Google dan tersedia bahasa dari setiap negara. Fitur yang kedua adalah Locationability. Locationability adalah fitur yang berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk mempermudah para penyandang tunanetra melakukan aktivitas. Fitur ini juga terdapat audio yang bisa menggunakan bahasa di setiap negaranya. Jadi tidak hanya warga negara Indonesia saja, tetapi warga negara asing juga dapat menggunakannya. Yang ketiga adalah Studyability. Fitur ini digunakan untuk para penyandang disabilitas tunanetra yang masih berusia dini, untuk belajar membaca, menghitung, dengan melalui audio dengan cara mendengarkannya. Fitur ini pun juga dapat digunakan oleh warga negara asing. Fitur yang keempat adalah Scannerability.
Scannerability adalah fitur yang kita gunakan untuk meng-scanner berupa huruf atau kalimat yang tertera pada buku. Selain itu juga, scannerability berfungsi untuk men-scanner jumlah angka atau nominal pada mata uang. Mata uang itu kan dapat berupa kertas dan logam. Yang kita ketahui yang dapat di-scanner adalah uang kertas. Tetapi dalam aplikasi ini dan dalam fitur ini, uang logam pun juga dapat di-scanner. Dan setelah di-scanner, fitur ini dapat mengeluarkan audio secara otomatis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari aplikasi Disposability. Yang pertama itu adalah memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas tunanetra dan lanjut usia. Yang kedua itu mempermudah aktivitas para penyandang tunanetra. Kenapa? Karena dalam aplikasi ini para penyandang tunanetra bisa menggunakannya dengan mudah karena aplikasi ini memiliki banyak fitur. Misalnya fitur Disability News. Para penyandang tunanetra bisa mencari informasi-informasi atau berita-berita terkini melalui audio dengan cara mendengarkannya tanpa harus membaca. Yang ketiga, lansia dapat mengaksesnya. Yang keempat, dapat diakses di semua jenis handphone. Jadi, jenis handphone apapun bisa mengakses aplikasi ini. Yang kelima, layanan ini tersedia 24 jam. Jadi, aplikasi ini bisa digunakan kapanpun kalian mau tanpa ada batasan waktu. Yang keenam, bekerja sama dengan Google. Yang ketujuh, aplikasi ini bersifat universal dan menggunakan bahasa universal. Jadi, aplikasi ini bisa digunakan oleh tidak hanya oleh orang dalam negeri, tetapi orang dari luar negeri juga bisa menggunakannya. Karena mempunyai bahasa universal dan aplikasi ini bersifat universal. Yang kedelapan, aplikasi ini sudah terjamin aman untuk digunakan anak kecil, dewasa, hingga lanjut usia. Dan yang terakhir, fitur yang disediakan itu gratis, tetapi harus update selama 3 bulan sekali. Sekian penjelasan dari saya tentang beberapa kelebihan aplikasi ini. Selain memiliki kelebihan, tentu saja aplikasi ini masih memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak selalu akurat. Yang kedua, tidak tersedia fitur untuk huruf braille. Yang ketiga, tidak tersedia fitur share location. Yang keempat, harus selalu menggunakan jaringan internet. Dan yang kelima, harus selalu update setiap 3 bulan sekali. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.